Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa qal wa ashiruhunna bil ma'ruf wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Amma ba'd. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita kesempatan yang begitu berharga, di mana Allah Subhanahu wa taala masih mampukan kita untuk melaksanakan sholat subuh, yang mudah-mudahan dengannya Allah Subhanahu wa taala hilangkan dari qalbu kita perkara-perkara yang buruk dan sifat-sifat kemunafikan. Salawat dan salam selalu terlimpahkan kepada uswah hasanah kita, Nabi yang mengucapkan, yang bersabda, istausu bin nisa'i khaira, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Islam datang untuk memuliakan manusia yang pada saat itu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam orang-orang dihinakan atau menghinakan dirinya sendiri, sehingga Rib'i bin Amir ketika ditanya apa misi Rasul yang diutus di tengah-tengah kalian, beliau mengatakan liikhrajin nas, untuk mengeluarkan manusia, min ibadatil ibad ila ibadati rabbil ibad, dari penghambaan kepada manusia, kepada makhluk, menuju penghambaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu pula Islam datang untuk memuliakan wanita, karena Islam ini pertengahan antara orang-orang jahiliyah dengan orang-orang yang mengagungkan wanita. Jika kita timbang hari ini, Islam itu antara budaya jahiliyah dengan budaya barat. Budaya jahiliyah itu wanita diperbudak. Orang yang punya anak perempuan dianggap aib bagi keluarganya. Wanita tidak memiliki kehormatan dan kemuliaan.
Begitu pula kehidupan orang barat. Wanita diberikan kebebasan sebebas-bebasnya. Sehingga yang terjadi bukan kebaikan yang didapat, justru keburukan-keburukan, kemungkaran-kemungkaran, karena mereka telah melampaui batasan yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Islam datang untuk memuliakan manusia dengan cara yang ma'ruf. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'ashiruhunna bil ma'ruf, dan pergaulilah mereka para wanita dengan cara yang ma'ruf. Ini perlu kita fahami apa itu ma'ruf. Karena kalau cuma diartikan baik dengan cara yang baik, setiap orang memiliki cara pandang tersendiri untuk menentukan ini baik, ini buruk. Oleh karenanya perlu kita merujuk kepada para ulama, apa maknanya ma'ruf? Ma'ruf di sini adalah sesuai dengan tuntunan Islam, sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, dan tidak melanggar dari syariat-syariat yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah ma'ruf. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahkan dalam kitab Riyadhus Shalihin ada satu bab atau kitab pembahasan tersendiri tentang apa? Berbuat baik kepada wanita. Ditulis yaitu Al-Wasiyatu bin Nisa. Wasiat agar berbuat baik kepada wanita. Di sana jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam An-Nawawi mencantumkan yang pertama adalah firman Allah, wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Kemudian mencantumkan ayat-ayat berikutnya sampai ada satu hadis yang beliau nukil. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, istausu bin nisa'i khaira. Salinglah kalian memberikan wasiat agar berbuat baik kepada wanita. Baik, di sini lafalnya apa? Bapak Ibu yang dirahmati Allah, istausu. Berarti di dalam lafal ini ada dua perintah setidaknya. Satu, perintah untuk berwasiat kepada banyak orang supaya orang-orang itu berbuat baik kepada wanita. Yang kedua, kita sendiri, masing-masing kita juga melakukan itu, yaitu berbuat baik kepada wanita. Jadi dia bukan cuma pelaku saja, tapi dia juga penyeru. Ayo berbuat baiklah untuk atau kepada wanita, dan lakukanlah dengan muamalah yang baik kepada wanita. Dua hal dalam lafal istausu bin nisa. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam perkara ini berbuat baik kepada wanita, sampai-sampai Rasul sallallahu alaihi wasallam menjadikan satu ukuran di mana orang itu baik atau buruk. Jadi ukurannya apa? Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum khairukum li ahlihi. Sebaik-baik kalian adalah orang yang berbuat baik untuk keluarganya. Apa keluarga di sini? Ya istri, ada ibunya, ada saudarinya, dari kalangan wanita. Ya, sebaik-baik kalian adalah orang yang baik kepada keluarganya. Wa ana khairukum li
ahli, dan aku orang yang paling baik di antara kalian terhadap keluargaku. Jadi luar biasa kalau kita melihat bagaimana interaksi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan istri-istri beliau. Beliau tidak pernah menyakiti hati istri-istri beliau. Beliau adalah orang yang sangat sayang kepada istri beliau. Bahkan menurut Aisyah radhiyallahu taala anha, sebelum beliau pergi ke masjid, beliau mencium istri Nabi. Bukan berarti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mohon maaf, ya, orang yang nafsunya tinggi, tetapi apa? Ingin mengajarkan begitulah kasih sayang, begitulah kebaikan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tetap bermuamalah dengan istrinya walaupun dalam kondisi haid. Orang-orang Yahudi kalau istrinya haid diapakan? Diisolasi. Seperti orang yang kena COVID, taruh di kamar, jangankan bermuamalah atau tidur satu ranjang, makan bareng saja nggak boleh. Ini bagi orang-orang Yahudi. Dia diajak makan bareng satu meja jika sudah suci dari haid. Tapi orang Islam, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak demikian. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah tidur di pangkuan Aisyah radhiyallahu taala anha tatkala Aisyah sedang haid sambil membaca Al-Qur'an. Dan ini adalah dalil bahwa menurut para ulama boleh kita baca Al-Qur'an sambil pegang istri yang haid atau nempel kepalanya di istri yang sedang haid. Walaupun ulama berbeda pendapat kalau nyentuh langsung kulit ketemu kulit batal atau tidak wudunya. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepala ketemu paha dan paha tertutup dengan pakaian. Ini hukumnya boleh. Baik, karena pembahasan kita bukan fikih thaharah, kita kembali kepada pembahasan berbuat baik kepada wanita. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, berbuat baik-baiknya luar biasa. Dicontoh oleh para sahabat-sahabat beliau. Di antaranya ada salah seorang sahabat mengatakan, aku suka berdandan sebagaimana aku suka istriku berdandan untukku. Jadi kalau kita ingin istri kita itu baik kepada kita, maka kita mulai dulu kebaikan itu untuk istri kita. Begitulah para sahabat Nabi. Jadi tidak kemudian menuntut kamu istri punya kewajiban yang harus ditunaikan. Saya punya hak, tunaikanlah hak saya. Tidak begitu. Tetapi apa? Sahabat ini bukan menuntut terlebih dahulu, tetapi mula-mula beliau apa? Untuk memulainya dari diri sendiri. Saya berbuat baik dulu dan saya suka itu ketika istriku berbuat baik atau melakukan itu untukku. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis yang kita baca, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli, ini menunjukkan bahwa standar kebaikan seseorang itu salah satunya dilihat dari seberapa baik dia kepada keluarganya. Ada ibu, ada istri dia, ada saudari dia, anak-anak perempuan dia, dan secara umum. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, oleh karenanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda saat haji wada. Haji wada, di sana beliau menyampaikan khutbah. Berarti kalau khutbah, materi yang disampaikan dalam khutbah di pertemuan yang penting, maknanya materi itu pun penting. Apa kata Nabi SAW? Beliau mengatakan, ala wastausu bin nisa.
ketahuilah, hendaklah kalian saling berwasiat agar berbuat baik kepada wanita. Innama hunna awanin indakum. Sesungguhnya mereka itu adalah tawanan bagi kalian. Apa maksud tawanan itu? Tawanan di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya boleh untuk digauli, ya, kemudian dia berkhidmat kepada tuannya. Begitulah istri yang seorang boleh untuk melakukan hubungan suami istri tadi, kemudian apa? Istri berkhidmat untuk suaminya. Jemaah yang dirahmati Allah, maka di antara kebaikan Islam yang harus kita lakukan, yang telah dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap wanita. Ini sebagai contoh saja, potretnya saja. Yang pertama, di masa mereka hidup. Ketika wanita ini hidup, bagaimana yang seharusnya kita lakukan sebagai laki-laki atau sebagai wanita kepada wanita yang lain? Orang-orang jahiliyah tadi sudah kita singgung, kalau punya anak perempuan, mereka apa? Benci, mereka tidak suka, karena ini aib. Allah Subhanahu wa ta'ala abadikan ini di dalam Al-Quran. Wa idza busyira ahaduhum bil unsa. Jika diberikan kabar kepada salah satu dari mereka anaknya perempuan, apa yang terjadi? Dhalla wajhu muswadda. Wajahnya itu hitam, ya. Wajahnya tersinar atau nampak di sana ketidaksukaan, wa huwa kadhim, sedangkan dia murka. Wajahnya hitam dalam keadaan murka. Yatawara minal qaumi min su'. Mereka sembunyi dari manusia karena menganggap itu sebagai keburukan. Ma busyira bihi, apa yang disampaikan kepadanya. Jadi orang ini punya dua pilihan, orang jahiliyah itu. Apa pilihannya? Karena mereka punya keyakinan seperti ini, pilihannya ayumsikuhu ala hunin, mempertahankan itu walau harus menanggung malu dengan penuh kehinaan. Am yadussuhu fit turab, atau dikubur di dalam tanah. Ini orang jahiliyah. Bahkan banyak yang mengubur anak perempuannya dalam kondisi hidup. Belum mati sudah dikubur. Wal'iyadzubillah. Ala sa'a ma yahkumun. Sungguh buruk apa yang mereka tetapkan. Ini orang-orang jahiliyah. Maka nanti di hari kiamat Allah Subhanahu wa ta'ala mengabarkan kepada kita kepada atau bagi anak perempuan yang dikubur, wa idzal mau'udatu su'ilat, dan ketika bayi-bayi perempuan dikubur mereka dipertanyakan tentangnya, bi ayyi dzambin qutilat, dosa apakah, mengapa mereka dibunuh? Kenapa mereka dibunuh? Nah ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, mungkin hari ini tidak seperti orang jahiliyah, tidak dikubur, ya, tidak dibunuh, tapi berapa banyak orang yang menganggap ini kurang sempurna kalau enggak laki-laki. Karena mungkin dia menganggap ini bisa melanjutkan nanti perusahaan saya. Kalau dia raja bisa melanjutkan kerajaan saya. Padahal jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam hal ini Allah Subhanahu wa ta'ala sangat mudah memberi dan mengambil. Jadi kalau kita ridho akan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala, maka apa? Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan kebaikan. Lihatlah
ketika istri Imran bernazar anak yang lahir nanti akan berkhidmat untuk Baitul Maqdis. Jadi takmir. Rupanya yang lahir perempuan. Yang lahir perempuan. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah tahu nazarnya istri Imran. Allah Subhanahu wa taala tetap perintahkan, yaitu anaknya bernama Maryam tetap untuk ada di mihrab masjid, berkhidmat untuk masjid, tapi dari situ luar biasa. Ridho terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Tidak langsung muncul laki-laki dari rahim istri Imran, melainkan laki-laki itu muncul dari anak perempuannya, dan laki-laki itu luar biasa. Isa bin Maryam. Orang saleh, nabi dan rasul yang Allah Subhanahu wa taala berikan kemuliaan, diangkat ke langit. Hari ini masih di langit. Kapan turun? Ketika Dajjal turun. Dajjal muncul. Ketika Dajjal muncul nanti Nabi Isa itu akan turun di menara putih Masjid Damaskus untuk membunuh Dajjal. Betapa mulianya laki-laki ini. Yang itu berangkat dari keridhaan ibunya yang mungkin ketika lahir tidak sesuai dengan keinginannya pertama, tapi ridho terhadap takdir Allah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama, bahwa kita ridho. Jangan seperti orang jahiliyah. Yang berikutnya yaitu menjaganya, kemudian memeliharanya dengan baik, serta mendidiknya agar pendidikan itu menjadi pendidikan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak punya anak laki-laki, saya ingin anak saya itu jadi ulama. Kalau nanti perempuan mana mungkin jadi ulama? Jamaah yang dirahmati Allah, berapa banyak para perempuan yang melahirkan para ulama, dan jelas ulama itu lahir dari perempuan. Imam Syafi'i bapaknya meninggal dunia dalam kondisi beliau masih di kandungan ibunya. Ibunya yang mengajari Imam Syafi'i. Imam Ahmad menceritakan, saya hafal Quran itu karena ditalkin oleh ibuku. Baru kemudian dikirim ke Imam Malik untuk menghafal Muwatta. Siapa guru tahsin, guru tahfidnya Imam Ahmad? Ibunya. Jadi mungkin ibunya enggak terkenal namanya siapa, tapi punya anak yang luar biasa tadi. Oleh karenanya itu bisa jadi berangkat dari keridhaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan tarbiyah yang baik. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, jaga diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Dan khususnya untuk para ayah, para suami, perhatikan anak perempuannya, perhatikan istrinya dari mata-mata yang jahat. Bagaimana itu? Perintahkan mereka untuk menutupi auratnya. Wa qarna fi buyutikunna, dan berdiam dirilah kalian wahai perempuan di rumah-rumah kalian. Maksudnya bukan berarti tidak boleh keluar, tetapi tutuplah aurat-aurat kalian. Tutup. Ini perlu. Jadi berbuat baik kepada wanita bukan dibebaskan. Saya kasihan sama anak saya. Kalau nanti pakai jilbab, dia tidak bisa untuk memaksimalkan potensi yang dia miliki. Sehingga saya tidak wajibkan untuk pakai jilbab. Itu bentuk rasa sayang saya kepadanya. Jemaah yang dirahmati Allah, demi Allah, yang seperti ini bukan ma'ruf. Justru ini adalah ayah yang menjerumuskan anaknya ke api neraka. Ada kisah yang luar biasa.
pengaruh pendidikan yang salah. Ketika ada seorang yang mencuri di penjara, mencuri lagi di penjara, keluar mencuri lagi terus, sampai hakim menentukan harus dipotong tangannya. Sebelum kemudian dia dipotong, sampai kemudian nanti mau dibunuh, dia minta satu permintaan. Hadirkan ibu saya. Maka hakim kemudian mengijabahi, mengabulkan permintaannya. Ibunya hadir, kemudian dia peluk ibunya, lalu mengatakan kepada hakim, hakim, yang layak untuk dibunuh adalah ibu saya. Silakan bunuh ibu saya. Kaget dia. Lalu ditanyakan, kenapa? Saya hari ini melakukan kesalahan yang begitu besar. Dan itu berawal dari ibuku yang dulu mengatakan ketika saya mencuri, bagus nak. Bagus nak. Memuji dari perbuatan buruknya. Akhirnya itu melekat pada kolbuku, pada diriku dan menjadi pribadiku. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pendidikan ibu, pendidikan orang tua. Maka ketika orang tua memberikan pendidikan yang baik tadi untuk mengenakan jilbab, menutup aurat supaya tidak menimbulkan kerusakan bagi dirinya dan orang-orang yang ada di sekitarnya. Maka luar biasa. Itu adalah bapak, seorang ayah, seorang suami yang mempergauli wanita dengan cara yang ma'ruf. Bukan membatasi wanita. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tak lupa, tadi sudah kita singgung untuk mengajarinya, mengajarinya sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meluangkan satu waktu untuk mengajari para sahabiah. Jadi sahabiah ini mengatakan kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, dhahabar rijalu bihadisika. Wahai Rasulullah, orang-orang itu para lelaki hafal perkataanmu, hafal sabdamu. Karena mereka bermajelis dengan engkau ya Rasulullah. Faj'al lana min nafsika. Maka luangkanlah untuk kami yauman na'tika fihi. Satu hari saja yang kami mendatangi engkau. Tu'allimuna mimma 'allamakallah. Untuk engkau ajari kami terhadap ilmu yang telah Allah ajarkan kepadamu. Apa maksudnya Bapak Ibu? Taklim umahat, taklim akhwat. Ini sahabiah minta waktu supaya Nabi mengadakan taklim umahat, taklim akhwat khusus untuk perempuan. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka Rasulullah SAW kemudian bersabda, "Ijtami'na fi yaumin kada wa kada fi makanin kada wa kada." Berkumpullah kalian di tempat ini dan ini, di hari ini dan ini, dan di tempat ini dan ini. Maka kemudian para sahabat Nabi perempuan itu berkumpul untuk mendengarkan sabda Nabi dan pembelajaran dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, inilah ashiruhunna bil ma'ruf, berbuat baik kepada wanita. Ini kami sekali lagi masih menjelaskan secara umum. Nanti secara khusus bagaimana terhadap ibu, istri dan seterusnya. Kemudian kepada wanita yang akan menikah. Para wali, kami sampaikan kepada para wali nikah. Jangan sampai untuk memaksa dia tidak menikah atau menikah dengan laki-laki yang tidak baik. Maka mintalah persetujuan kepada wanita yang akan menikah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala ta'dhuluhunna ayyankihna azwajahun." Janganlah kalian mencegah wanita-wanita ini untuk dinikahi calon suami-suami mereka.
idza taradau bainahum bil ma'ruf, jika mereka sudah saling ridho dengan cara yang ma'ruf, cara yang baik. Makanya kalau janda dilamar itu harus, bukan cuma janda, ya wanita harus minta persetujuan. Untuk janda hatta tusta'mara, sampai dia setuju mau apa tidak. Dan untuk bikr, untuk yang masih gadis, hatta tusta'dzana, sampai dimintai izin. Dan izinnya bikr, izinnya gadis, antaskuta, diam. Mau dek sama fulan, diam, nunduk. Itu berarti mau, kata Nabi SAW. Wallahu a'lam, itu wanita zaman dulu. Wanita sekarang mungkin menawarkan diri. Wallahu a'lam, lebih liar, waliyadzubillah. Zaman dulu wanita jahiliyah, walaupun tawafnya telanjang, tapi ketika membawa surat untuk disampaikan dari Madinah ke Mekah, ya, yang ngirim itu Hatib bin Abi Balta'ah, dikejar oleh Ali dan Al-Miqdad bin Al-Aswad. Apa ancamannya? Serahkan surat. Enggak mau. Ancamannya, kalau enggak mau akan saya telanjangi sehingga saya bisa mendapatkan surat itu. Apa yang kemudian dilakukan? Diberikan suratnya sebelum ditelanjangi. Ini tentu enggak mungkin Ali dan Miqdad melakukan itu. Maknanya wanita jahiliyah masih punya rasa malu. Dan hari ini ya kita tahu faktanya seperti apa. Maka mohon maaf Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jika kita punya putri, punya anak, atau mungkin bapak-bapak punya istri, keluar rumah, membuka auratnya, bahkan aurat yang luar biasa dia buka, kemudian diam ayah dan suaminya, maka ini masuk kepada hadis dayus. Apa dayus? Alladzi yuqirru fi ahlihil khabas, yang mendiamkan adanya keburukan di tengah-tengah keluarganya. Wa ashiruhunna bil ma'ruf, pergaulilah mereka dengan cara yang ma'ruf. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan tidak juga kemudian membiarkan wanita dinikahi begitu saja, tapi juga di sana ada mahar. Mahar ini pemberian calon suami untuk calon istrinya. Jadi kalau sudah nikah, mahar itu menjadi milik istri, bukan milik suami. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ataitum ihdahunna qintara, dan kalian memberikan kepada salah satu dari mereka qintar. Apa qintar? Al-mal al-kasir, harta yang banyak. Fala ta'khudhu minhu syai'a, kata Allah, jangan diambil, jangan diminta lagi. Sudah nikah lama 10 tahun, mahar masih utuh. Kemudian terhimpit atau mungkin ekonominya jatuh sehingga dia minta dek, atau mungkin apa sebutannya, mahar yang dulu saya berikan mana, boleh enggak saya minta lagi. Kalau izin enggak apa-apa, tapi kalau dipaksa, nah ini tidak diperbolehkan. Itu sudah menjadi milik istri. Jadi kalau istri berikan, ini mas, ini ya, silahkan digunakan untuk usaha. Nanti kalau sudah dapat untung tolong dikembalikan, maka itu utang. Jadi jangan kemarin sudah saya ambil maharnya, ikhlas saja ya. Kan sudah saya kasih makan, sudah saya kasih nafkah. Mahar milik istri, nafkah itu kewajiban suami. Jadi jangan dikait-kaitkan. Ya kemudian seakan-akan mahar itu ganti dari nafkah, tidak demikian. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini ketika mereka masih hidup, dan sekarang wanita-wanita secara tafsil, terperinci bagaimana kita berbuat baik kepadanya. Di antaranya jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perintah di dalam Islam bagi kita untuk berbuat baik kepada ibu kita.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuh, dan kami telah wasiatkan untuk manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya, ibunya yang telah mengandungnya, wahnan ala wahnin, wahnan ala wahnin, sama-sama wahnun. Jika ada nakiroh, tidak ada alif lamnya, diulangi berikutnya, berarti artinya beda. Wahnan ala wahnin. Contoh, kita bahas dalam hal ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna ma'al usri yusra, fa inna ma'al usri yusra. Yusronya diulang 2 kali. Usri yusra, usri yusra. Ada alif lamnya enggak Bapak Ibu yusronya? Enggak ada. Maknanya kemudahan pertama beda dengan kemudahan kedua. Jadi satu kesulitan banyak kemudahan. Begitu pula dalam ayat ini, wahnan ala wahnin, enggak ada alif lamnya. Maksudnya adalah kesulitan, yang kesulitan pertama berbeda dengan kesulitan kedua. Dan itulah seorang wanita yang mengandung, lama-kelamaan akan semakin berat. Umur 1 bulan, belum kelihatan kalau mengandung. Perutnya masih sama. Begitu pula terus, sampai kemudian mungkin 6 bulan, 7 bulan, 8 bulan. Semakin besar, dan ketika sudah hampir melahirkan, dibarengi dengan perutnya yang besar, kemudian berat, dan dibarengi juga rasa sakit. Persiapan untuk melahirkan. Itulah wahnan ala wahnin, maka kesulitannya banyak. Wa fisaluhu fi amaini, dan dia disusui selama 2 tahun. Anishkurli wali walidaika ilayyal masir, bersyukurlah kalian manusia kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, dan kepadakulah kalian akan kembali. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan ibu insyaallah kita sudah sering mendapatkan penjelasan ini. Berbuat baik kepada ibu, tidak kemudian membantahnya. Sampai-sampai ada seorang tabi'in yang kalau berdoa bersumpah atas nama Allah pasti terkabul. Siapa dia? Uwais Al-Qarni, nama yang tidak asing bagi kita, bahkan banyak kaum muslimin yang memberi nama anaknya Uwais Al-Qarni. Aslinya namanya Uwais bin Amir. Ya, Uwais bin Amir ini beliau berasal dari Yaman. Maka kata Nabi SAW, ya'ti alaikum Uwais bin Amir, akan datang Uwais bin Amir ma'amdadi ahli Yaman, bersama penduduk Yaman. Kata Nabi SAW, lau aksama alallah la abarrahu, seandainya bersumpah atas nama Allah pasti diijabahi. Kenapa demikian? Karena punya ibu yang dia sangat berbakti kepada ibunya. Tidak membuat sakit hati ibunya. Ini salah satu kunci sukses Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu berhasil mendidik anak Bapak Ibu atau anak kita semuanya agar dia berbakti kepada kedua orang tua khususnya ibu, maka kita sama saja telah mengantarkan dia untuk meraih kesuksesan. Sebagaimana Uwais Al-Qarni, sukses beliau. Sampai-sampai Umar bin Khattab minta doa kepada Uwais Al-Qarni. Sahabat kedudukannya tinggi. Minta doa ke tabi'in. Umar bin Khattab bukan sekedar sahabat biasa, tapi sahabat yang utama setelah Abu Bakar. Kemudian Umar bin Khattab, tapi masih minta doa ke Uwais Al-Qarni. Sukses beliau. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini kepada ibu. Nah, sekarang kepada zaujah, kepada istri. Jemaah yang dirahmati Allah, Allah pertemukan
dua insan yang memiliki latar belakang yang berbeda. Suami istri yang mungkin sebelumnya tidak pernah saling mengenal. Bagi yang melalui jalur syar'i dengan cara ta'aruf, kemudian khitbah, ya, kemudian di sana ada akad nikah, akadnya pun dengan cara yang baik, tidak dibarengi dengan kemungkaran-kemungkaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dipertemukan dua insan ini dalam satu ikatan yang kuat, yaitu pernikahan. Dua orang yang mungkin sebelumnya jaga jarak. Anda ajnabiyah, saya ajnabi. Anda orang lain, saya pun orang lain bagi Anda. Dipertemukan dalam pernikahan. Tentu memiliki latar belakang yang berbeda, latar keluarga yang berbeda. Maka pasti ada perkara-perkara yang itu menimbulkan gesekan. Disinilah kemudian Islam memberikan apa? Solusi akan hal itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, walahunna mislul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf, dan bagi istri-istri kalian ya mendapatkan hak sebagaimana kewajiban mereka dengan cara yang ma'ruf. Nah, ini ma'ruf apa ma'ruf? Baik. Baik menurut syariat. Jadi kalau mau memberikan nafkah, berikan nafkah yang baik dari harta yang halal. Maka suami yang memberikan nafkah ke istri dari harta yang tidak halal, itu sama saja orang yang tidak berbuat baik kepada istrinya. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, walirrijali 'alaihinna darajah, dan bagi laki-laki atas wanita memiliki beberapa derajat. Wallahu azizun hakim. Allah Maha perkasa lagi Maha bijaksana. Sehingga Nabi SAW tadi kita singgung orang yang terbaik terhadap keluarganya. Sekarang lebih spesifik lagi, orang yang terbaik kepada istrinya. Beliau mengatakan, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Sebaik-baik orang beriman itu adalah orang yang paling baik akhlaknya. Ada orang beriman, Masya Allah, gak pernah melakukan kesyirikan, tapi akhlaknya buruk. Dia menganggap orang beriman, orang Islam, bukan golongannya adalah seakan bukan orang Islam. Disapa, disalami, dia nggak mau jawab. Maka kata Nabi SAW, orang beriman yang paling sempurna imannya adalah akhlaknya yang paling baik. Dan tidak hanya akhlak di hadapan khalayak, akhlak di dalam rumahnya pun baik. Apa kata Nabi? Wa khairukum linisaihim. Sebaik-baik kalian adalah orang yang baik terhadap istri-istrinya. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang yang baik kepada istrinya, sebaik-baik kalian. Dan ini salah satu tolak ukur. Ya. Orang itu di hadapan banyak orang bisa baik dan mudah untuk baik di hadapan khalayak ramai. Tapi kepada istrinya belum tentu. Maka kalau ada ya orang soleh rajin ke masjid atau ustadz, kiai, syekh, ingin tahu kebaikannya, tanya ke jamaahnya, insya Allah pujian semua itu isinya. Syekh fulan begini. Tapi coba tanya ke istrinya, gimana suami Anda? Istrinya ya pasti tahu ya, luar dalam dari suaminya. Oleh karenanya jika orang sudah baik kepada istrinya, insya Allah di luar baik. Sebagaimana Nabi SAW dengan istri sudah beres. Beliau kalau mau masuk rumah supaya penampilannya baik, apa yang beliau lakukan? Bersiwak. Mohon maaf Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Apakah bersiwak itu gunanya cuma untuk ngelihat saja? Assalamualaikum. Ngelihat kemudian datang main HP. Bersiwak itu fungsinya setelah saya masuk rumah saya akan bicara ke istri. Setelah saya masuk rumah mungkin akan saya cium istri saya.
Itulah Rasulullah SAW. Mulutnya harum. Masya Allah. Jadi kalau kita belum bisa ya, hari ini mungkin kita usahakan di kantong kita ada siwak. Atau setidaknya mulut kita wangi, atau setidaknya penampilan kita baik. Sebagaimana para sahabat, ada satu sahabat ketika ditanya kok penampilannya, Masya Allah. Apa kata beliau? Tadi, aku suka berpenampilan untuk istriku, sebagaimana aku suka jika dia berpenampilan untukku. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis yang lain Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fattaqullaha fin nisa." Bertakwalah kalian pada wanita. Jadi cara bertakwa terhadap wanita itu ada. Maksudnya ketika kita bergaul dengan wanita, di sana dituntut juga adanya ketakwaan. Apa takwa? Secara umum, melakukan perintah Allah karena mengharap pahala. Menjauhi larangan Allah karena takut akan azabnya. Itu takwa. Sehingga ketika dia berinteraksi dengan wanita, khususnya istrinya, hadirkan ketakwaan itu. Ketika mau memukul. Mukul ini kira-kira benar atau tidak? Karena kita boleh, mukul istri itu boleh. Ketika sudah pada taraf nusus, yaitu apa? Dia durhaka kepada suaminya. Tapi pukulan yang penuh dengan apa? Adab. Untuk beradab di dalam memukul tentu merujuk kepada tata cara Islam. Pukul di mana? Di tempat yang tidak membekas. Pukul di mana? Di tempat yang tidak mencederai. Berapa banyak hari ini ya kita dengar kabar suami membunuh istrinya. Gara-gara apa? Ya mungkin juga istrinya perlu juga ngaji atau belajar. Masuk atau datang ke rumah nggak ada makanan. Akhirnya dibuatkan mie sama istrinya. Lalu istrinya ketika suaminya makan mie sudah sabar, masih ngomel. Disitulah kemudian muncak dibunuh istrinya. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi tidak demikian itu ya, tidak demikian bagi Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib marah sama, bukan marah ya, marahan, bertengkar. Bertengkar ini bukan bertengkar seperti adu mulut. Sedang marahan dengan istrinya Fatimah, apa yang beliau lakukan? Daripada ribut di rumah, beliau minta izin pergi ke masjid, tidur di masjid. Jadi, tapi jangan suudzon Bapak Ibu. Ini orang kok tidur di masjid lagi marahan sama istrinya mungkin. Nah, enggak boleh seperti itu. Ali bin Abi Thalib demikian. Sampai-sampai sorbannya kena debu. Karena Masjid Nabi lantainya pasir. Sehingga beliau dijuluki Abu Turab. Ya Abu Turab. Rasul tahu itu. Rasul tahu. Dan Rasul tidak kemudian tanya masalahnya apa. Ayo kita selesaikan sekarang. Mertua yang baik apa? Membiarkan jika masih mampu anak dan menantunya untuk mengatasi masalah itu, biarkan. Itu mertua yang baik. Tidak selalunya melulunya ikut campur. Terkadang mohon maaf jemaah yang dirahmati Allah, masalahnya kecil tapi karena mertuanya ikut campur jadi besar. Oh, masa begitu nak? Ayo cerai saja. Padahal bisa kemudian didamaikan. Gengsi dan yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam demikian ya. Kita lanjutkan hadisnya. Fa innakum akhadtumuhunna bi amanillah. Sesungguhnya kalian itu telah mengambil janji ya dengan perempuan tadi dengan amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah, dan kalian menghalalkan kemaluan-kemaluan mereka dengan kalimat Allah Subhanahu wa taala, yaitu akad yang kuat. Maka berbuat baiklah kepada mereka. Istausu bin nisa'i khaira.
Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan wanita itu bukan makhluk yang kurang, bukan makhluk yang punya cacat, tetapi karakter wanita dengan laki-laki beda. Dari fisiknya saja sudah beda, karakternya itu beda, ya, perasaannya beda, dan seterusnya. Maka masyhur di tengah-tengah kita, perempuan itu kalau mau belok kanan kadang-kadang sen kiri beloknya kanan, karena pakai perasaan. Walaupun laki-laki juga banyak yang begitu. Tapi intinya jamaah yang dirahmati Allah, laki-laki perempuan berbeda. Sehingga Nabi mengatakan, istausu bin nisa. Hendaklah kalian saling bernasehat untuk berbuat baik kepada perempuan. Kita sudah bahas tadi, istausu mengandung dua perintah. Fa innal mar'ata khuliqat min dila'in. Karena sesungguhnya wanita tercipta dari tulang rusuknya Adam. Bukan tulang rusuk Bapak Ibu. Ya, jadi mengatakan ke istri nih, tulang rusuk saya hilang satu, diambil atau itu jadinya kamu. Enggak demikian. Ini maksudnya adalah wanita itu tadi tidak seperti laki-laki. Yang dulu ya, Hawa memang diciptakan dari tulang rusuknya Nabi Adam alaihissalam. Fa inna a'waja syai'in minadh-dhila'i a'lahu. Sesungguhnya dari tulang rusuk yang paling bengkok itu yang ada di atas. Kata Nabi, dia bengkok, enggak bisa lurus. Mau diapakan enggak bisa lurus, sudah bengkok. Tapi tadi bengkok bukan berarti kurang. Memang begitulah. Laki-laki tulang punggung, perempuan tulang rusuk. Kalau dibalik bahaya. Laki-laki tulang punggung harus tegap, lurus. Itu laki-laki. Perempuan tulang rusuk. Nabi SAW mengatakan, fa in dhahabta tuqimuhu kasartahu. Kalau engkau paksakan untuk meluruskannya, pasti akan patah. Jadi nggak bisa lurus itu perempuan, pasti akan patah. Wa in taraktahu lam yazal a'waj. Jika engkau tinggalkan, dia akan menjadi bengkok sesuai dengan penciptaannya. Fastausu bin nisa. Maka salinglah kalian menasihati untuk berbuat baik kepada wanita. Oleh karenanya kata Nabi SAW, cara untuk agar bahagia dengan wanita bagaimana? Beliau bersabda, innal mar'a khuliqat min dila'in. Wanita itu diciptakan dari tulang rusuk. Lan tastaqima laka ala tariqatin. Tidak akan mungkin engkau meluruskan dengan jalan apapun, dengan cara apapun. Berarti butuh terus dibimbing. Fa in istamta'ta biha wa hiya iwajun. Jika engkau menikmati itu, maka engkau akan merasa nikmat dalam kebengkokannya. Jadi tinggal cara pandang kita, jemaah yang dirahmati Allah. Wanita untuk jadi seperti laki-laki, logikamu kok enggak main sih dek? Logikamu kok enggak jalan sih? Itu wanita memang bukan dengan logika, dengan perasaan. Maka nikmatilah hidup itu dengan wanita sesuai dengan penciptaannya. Kita menikmati dia karena dia punya perasaan. Bukan harus seperti kita. Itu nasihat wasiat Nabi SAW. Jadi cara pandang kita yang kadang-kadang mungkin salah. Ingin pasangan itu menjadi pasangan yang sempurna. Harus kayak kita. Enggak seperti itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada salah seorang ustadz yang memberikan nasihat kepada kami. Ini isyraq jam berapa Pak? 2 menit. Ada salah seorang ustadz yang memberikan nasihat kepada kami. Kalau masih umur satu tahun itu masih sayang-sayang. Umur 2, 3, 4, 5 itu masih. Nanti kalau usia sudah 5 tahun, 7 tahun itu baru melihat kekurangan masing-masing. Waktu itu saya nggak percaya Pak, Bu. Masa iya? Baru nikah. Rupanya rahasia. Ya. Jadi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala,
Bapak Ibu insya Allah lebih berpengalaman karena nikahnya mungkin lebih lama daripada kami. Dan begitulah wanita. Dulu Masya Allah wanita tercantik di kampungnya. Setelah nikah, wanita cantik ini rupanya bisa ngiler, bisa ngorok. Kata-katanya kadang-kadang kasar. Itulah bengkoknya, sering ngomel. Itu wanita. Makanya Umar bin Khattab itu ya meredam orang yang ingin lapor kepada beliau tentang istrinya yang suka ngomel. Mau ngetuk assalamualaikum sudah diketuk, Umar belum jawab. Dia nunggu di depan pintu dari dalam rumah mendengar istrinya Umar ngomelin Umar. Akhirnya dia balik. Saya mau ngadu akan keburukan istri saya. Umar juga seperti itu kan, nggak ada jawaban ini kayaknya. Setelah itu dibuka oleh Umar, dia sudah beranjak pergi, sini dipanggil. Kenapa Anda datang ke sini? Ditanya nggak mau ngaku pertama, akhirnya kemudian mengaku. Apa kata Umar? Sabar kepada wanita yang telah membuatkan makanan untukmu, mendidik anakmu, menjaga kehormatanmu, menjaga hartamu dan seterusnya. Karena sesungguhnya itu adalah hal-hal yang insya Allah akan berlalu. Baik kepada istri. Jadi sudah Isra Pak ya. Jadi poinnya terakhir ini, nikmatilah ya kehidupan dengan istri sesuai dengan fitrah dia tetap bengkok. Maka tinggal cara pandang kita di dalam mempergauli pasangan. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Demikian mungkin yang bisa kami sampaikan di pagi hari ini. Barakallahu fikum. Semoga Allah Subhanahu wa taala karuniakan hidayah, taufik kepada kita, jadikan kita menjadi orang-orang yang beriman, yang memiliki akhlak yang baik, akhlak yang terpuji kepada Allah dan kepada manusia. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullah khairan katsira. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah inspiratif, hukum Islam, adab seorang muslim, tata cara beribadah, amalan kehidupan, motivasi sukses dan cara bisnis, parenting Islam dan samawa.